Shalom, selamat sore Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu, Adiuswa GKJ Mijen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam kegiatan persekutuan doa Adiuswa yang sore hari ini nanti akan dipandu oleh Ibu Wiwi. Sebelumnya marilah kita ucapkan salam kita. Apa kabar? Baik, sehat, semangat, mantap, luar biasa. Kita lanjutkan dengan yel-yel Adiuswa. Adiuswa, semangat. Adiuswa, berbahagia. Adiuswa, berguna. Oh, yes, yes, yes. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk pada persekutuan doa, mari kita bersama-sama untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh cukup. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita awali persekutuan doa ini dengan kita akan bersama-sama memujikan kidung pujian dari kidung jemaat 407, baitnya pertama dan kedua. Kidung jemaat 407, bait pertama dan kedua. Bapak Ibu, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa kami yang di surga, puji syukur dan terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin dan menyertai kami dalam beraktivitas sepanjang hari ini. Dari pagi hingga sore hari ini Tuhan, kami merasakan campur tangan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami. Engkau sudah memimpin dan menyertai aktivitas kami, sehingga Tuhan kami boleh merasakan kami ada dalam sukacita dan berkat Tuhan senantiasa. Bapa, sebelum kami memulai dengan persekutuan doa ini Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan mengkuduskan hati kami, menyiapkan kami Tuhan, untuk kami boleh dengar-dengar akan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan, para Adiuswa dimanapun berada. Kiranya Tuhan siapkan hati mereka masing-masing Tuhan, sehingga hatinya boleh
menjadi lahan yang subur untuk firman Tuhan, sehingga apa yang akan didengarnya boleh dipraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Wiwi yang sudah Engkau pilih untuk menyampaikan sabda firman Tuhan di sore hari ini. Berkati dengan hikmat marifat-Mu Tuhan, agar apa yang akan diucapkannya boleh membangun jemaat Tuhan, khususnya para ibu sebagai GKJ Mijen. Kami serahkan Tuhan jam saat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bapa, ampuni cacat celah dosa kami, karena semua doa ini kami naikkan hanya dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Tibalah kita bersama-sama hendak memulai persekutuan doa ini, dan yang nanti akan dipandu oleh Ibu Wiwi. Kepada Bu Wiwi dipersilakan. Shalom Bapak Ibu Adi Yuswo yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam sejahtera, damai dan penuh sukacita Tuhan Yesus melingkupi kita semua. Bapak Ibu Adiswa yang kami hormati dan kasihi, sebelum kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus atas kemurahan-Mu. Kembali pada sore ini kami akan mendengar sabda firman-Mu. Beri kami pengertian dan urapi setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Adi Yuswo, Eyang Kakung, Eyang Putri yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan pada sore hari ini akan saya ambil dari Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12. Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12 dengan judul perikop orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu?" Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikian pembacaan dari Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12.
Bapak, Ibu, Adi Yuswo, Eyang Kakung, Eyang Putri yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pada sore hari ini dengan judul Kuasa Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan Yesus yang akan kita renungkan pada sore hari ini. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Adi Suswo yang kami kasih dan hormati. Semakin kita mengenal Tuhan Yesus, semakin kita mengerti akan sifat Allah yang penuh dengan kasih, tidak membenci, mau mengampuni dan memberkati. Dalam Markus 2 ini tadi terdapat 3 bagian kisah yang memuat pembelaan Tuhan Yesus terhadap tuduhan kepadanya. Tuduhan yang pertama, Tuhan Yesus dituduh menghujat Allah karena Tuhan Yesus berkata pada orang yang lumpuh bahwa dosamu telah diampuni. Dengan cara yang luar biasa, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Tuhan memang berkuasa mengampuni orang yang berdosa dengan menyembuhkan orang yang lumpuh tersebut. Yang pertama dilakukan Yesus bukanlah menyembuhkan penyakit, tetapi mengampuni dosanya. Mengapa? Karena ada pemahaman bahwa masyarakat Yahudi masa itu bahwa penyakit yang diderita bukanlah akibat dosa. Yesus memahami hal ini. Setelah menerima pengampunan dosa, maka sakit lumpuhnya disembuhkan. Untuk tuduhan yang kedua, Tuhan Yesus dituduh bersahabat dengan orang berdosa. Dengan satu perkataan yang mematahkan tuduhan ini, Yesus berkata, bukan orang sakit memerlukan tabib, tapi orang yang sakit memerlukan tabib. Demikian juga Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa, bukan orang yang benar. Tuhan Yesus dituduh melanggar hari Sabat. Terhadap tuduhan ketiga ini, Tuhan menjawab bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Tuhan menyatakan bahwa dirinya adalah hari Sabat. Bapak, Ibu, Adi Suswo, Eyang Kakung, Eyang Putri yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua hal yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus dilakukan dengan kuasa dan otoritas yang sama, yaitu dengan kuasa Allah. Kita perhatikan dalam bagian penyembuhan orang lumpuh ini. Orang yang lumpuh datang dengan digotong 4 orang. Namun mereka terhalang mendekat kepada Yesus karena kerumunan orang pada saat itu. Pulangkah mereka? Tidak. Iman mereka membuat mereka mencari jalan untuk membuka atap. Lalu mereka menurunkan tilam mencari jalan, sehingga si lumpuh dapat bertemu dengan Yesus. Mereka datang dengan iman, dengan satu harapan, temannya bisa berjalan. Harapan mereka menjadi kenyataan. Iman ada dalam diri setiap manusia yang percaya kepada Yesus. Dengan iman kita menjalani kehidupan tanpa ragu dan berserah kepada Tuhan. Iman yang ada dalam diri mendorong kita untuk datang kepada Yesus dan memohon belas kasihan-Nya. Bapak, Ibu, Eyang Kakung dan Eyang Putri yang terkasih, ketika kita datang pada Tuhan Yesus, kita dapat mengalami pemulihan, baik secara jasmani maupun rohani. Dosa kita diampuni dan hidup kita dipulihkan. Mungkin saat ini ada yang sedang lumpuh dalam kehidupan kita,
atau mungkin ada yang sedang ada masalah, membuat perjalanan hidup seperti lumpuh. Mungkin kelumpuhan itu berbicara tentang kondisi keluarga, pekerjaan, ataupun usaha, atau kelumpuhan itu berbicara tentang kondisi ekonomi dan pelayanan dan sebagainya. Eyang kakung, eyang putri yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah datang pada Tuhan Yesus yang berdaulat atas hidup kita, minta pertolongannya dan alami kuasa mujizatnya. Ada harapan dalam Tuhan Yesus, ada pertolongan di dalam Dia. Dalam kuasa Tuhan Yesus ada pertolongan. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu, eyang kakung, eyang putri, dan Tuhan Yesus memulihkan serta memberkati kita semua. Amin. Lagi Mas. Demikian tadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan yang boleh menyadarkan kita semuanya untuk tetap beriman kepada Tuhan atas segala apa yang kita alami, dan pasti Tuhan akan berikan kelegaan pada kita. Ibu Bapak yang kami hormati, marilah kita sambut firman Tuhan ini dengan bersama-sama kita memujikan Kidung Jemaat 383. Kidung Jemaat 383, baitnya yang pertama dan kedua, sambil kita mengumpulkan persembahan. Mari kita pujikan bersama. Kabar mulia, hai percayalah.
Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu, Adiyuswa yang dikasihi Tuhan, sampailah kita pada doa syafaat. Mari bersama-sama kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Wiwi. Dipersilakan. Mari kita satukan dalam doa, kita tunduk di hadapan Tuhan, berteluh di dalam kaki Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami telah dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Ada harapan dalam Tuhan, ada pertolongan di dalam Engkau. Ketika kami mengalami situasi di mana sepertinya kami mengalami kelumpuhan, kebuntuan, permasalahan yang menghimpit hidup kami, membuat kami tidak bisa melangkah dalam hidup ini. Kami masih punya harapan dalam Engkau ya Tuhan, sebab Engkau adalah Tuhan Allah yang penuh kuasa, yang berdaulat dan berotoritas dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu memulihkan, menjamah, dan menyempurnakan hidup kami. Kami percaya kami alami lawatan Tuhan, alami mujizat dan kuasa-Mu dalam hidup kami, yang memulihkan keadaan kami. Dalam kuasa-Mu juga ya Tuhan, mampukan kami melangkah dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tuhan Yesus, pada sore ini kami berdoa untuk para adiyuswa. Mohon lawatan Tuhan bagi setiap kami, agar Tuhan menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, memberikan semangat bagi yang berputus asa, memberikan jalan keluar bagi yang dalam pergumulan. Kami percaya kami mengalami kesembuhan, kemenangan, sukacita, dan berkat Tuhan yang berlimpah. Pada sore ini juga Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami yang saat ini Tuhan sedang menghadapi masalah yang begitu kompleks, terutama penyebaran COVID-19 yang beberapa waktu yang lalu boleh dinyatakan aman. Namun saat ini Tuhan, muncul varian baru yang membuat kami menjadi khawatir dan menjadi cemas. Untuk itu Tuhan, kami mohon berkat-Mu, beri kekuatan, ketabahan bagi kami, terkhususnya warga Adiyuswa, agar kami tidak takut dan tidak cemas. Beri hikmat kebijaksanaan Presiden berserta aparatnya untuk menangani kasus ini. Berkatilah segala usaha-usahanya, vaksin, dan sebagainya. Juga kami sebagai masyarakat untuk tetap patuh pada prokes, agar kami tidak menuruti kemauan kehendak kami sesuka hati kami sendiri. Namun kami tetap taat pada Tuhan, juga taat pada peraturan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga kami boleh aman, nyaman, dan sehat, boleh beraktivitas kembali seperti semula. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pemerintah bangsa negara kami ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami berdoa untuk gereja Mijen bersama pepantannya. Kami serahkan semua warga, jemaat, Tuhan beri kekuatan, kesehatan dan ketekunan di dalam beribadah dan beriman. Terkhusus kami berdoa untuk Mas Denny Irawan sebagai pendeta kami yang penuh dengan tanggung jawab dan penuh kasih selalu mendampingi, menyertai kami. Mampukan kami agar kami dapat menuruti kehendak-Mu, sehingga Mas Denny dapat menggembalakan kami dengan baik, penuh kesabaran dan penuh sukacita, dan hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Berkatilah para majelis dalam melaksanakan program-program yang ada. Tuhan akan tetap sertai, sehingga semua program yang sudah direncanakan, baik jangka panjang maupun pendek, boleh berjalan dengan baik, hanya seturut kehendak Tuhan Yesus. Bapa yang penuh kasih, sebentar kami akan mengakhiri renungan persekutuan doa Adiyuswa pada sore ini.
Kiranya Tuhan menyertai kami masing-masing, sehingga di suatu saat di minggu yang berikutnya kami boleh berjumpa dengan keadaan kondisi sehat, tak kurang suatu apapun juga. Tuhan Yesus, banyak dosa yang terselip di dalam kami, memohon di dalam kami berdoa kepadamu Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan akan segala dosa-dosa kami. Dalam namamu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada Ibu Wiwi yang sudah menyampaikan sabda firman Tuhan dan juga sudah memimpin dalam doa syafaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tibalah kita pada acara terakhir, yaitu kita akan tutup dengan kidung jemaat nomor 400 bait 1 dan 2. Kidung jemaat 400 bait 1 dan 2. Sebelumnya kami mohon maaf kalau dalam pelayanan pada sore hari ini ada berbagai kekurangannya. Dan kita akan ketemu kembali pada persekutuan doa bulan depan tanggal 4 Maret. Terima kasih. Mari kita pujikan KJ 400 bait 1 dan 2.